cemari menari, ada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Nah, saya akan tunjukkan per hari ini sebentar. Kita akan tunjukkan hari ini. Sudah terlihat di layar? Ada di layar? Ada. Kita lihat hari tampilannya supaya nggak kelihatan. Oke, satu aja cukup. Jadi kita akan supaya efektif, saya langsung saja menuju pada 1, 2, 3, dan 3 itu cuma sebentar. Dan nanti ini apalagi ini cuma sebentar untuk mengingatkan. Yang penting kita akan benar-benar membahas hanya 2 poin ini, yaitu memilah kata dan domir, kemudian menemukan mujarod. Karena ini yang kelihatannya ke depan itu menjadi sangat penting. Ketika di sini masuk kita bagus, maka ke belakangnya mentasrif dan sebagainya itu akan sangat mudah. Jadi kalau kita mau mengikuti Pak Ibnu, Bayanti, Bawati, TM, yang lain-lain sudah masuk sampai ke tasrif, tapi mencari kata domir dan mujarodnya belum catch gitu, nggak akan bisa. Saya akan tunjukkan ada ilmunya. Ketika ini bisa, belakangnya tuh gampang. Gitu. Nah, jadi, sudah. Jadi, sebentar, recordnya. Jadi, yang paling penting nanti kita akan berbicara khusus 2. Tetapi ingat, tolong ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, siapkan menjawab, memberi tambahan, yang kemudian ada di kepala. Kalau mau memberi tambahan, hidupkan mic-nya, kemudian bilang. Atau mau bertanya, silakan hidupkan mic-nya, bilang. Tapi selama proses, tolong mic-nya dimatikan. Tapi hanya dihidupkan pada saat bilang. Gitu. Nah, mari kita lihat. Kembali lagi mundur sebentar ke sini, memilah kata dan domir ini. Saya sudah pernah katakan bahwa ketika kita memiliki soal atau masalah di sini, yaitu apa kata yang harus kita cari, maka yang paling pertama kita cek adalah huruf. Karena huruf itu tanda kutip seolah-olah kata pihak pihak tamjid kita sudah hafal, yaitu nomor 1. Itu seolah-olah. Kalaupun sekarang posisi kita tidak hafal, maka kita cukup membaca dari buku level 1. Nah, buku level 1 yang ini, yang dimana di dalamnya ada semua huruf gitu. Jadi oleh karena itu nomor 1 kita cek dulu huruf. Nah kemudian apabila di huruf itu tidak ada, paling gampang berikutnya adalah di isim. Kenapa? Karena isim itu ada 8 ciri gitu. Ada 8 ciri di mana ada al, makmimu, ada tanwin, ada kasro, ada awalul ismi, ada nama, ada fa'ilun, ada kata majemuk, begitu. Nah, kalaupun dia tidak termasuk di sini, maka baru kita lihat fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari sudah ada tandanya di depan. Ya, yu, ta, tu, na, nu, gitu. Kalau ada 4 T, ya, nun, atau alif, maka gampang. Kalau ada ini, barulah kita lihat belakangnya, istilahnya. Teh ini kemarin jangan bilang pantat, gitu. Bilangnya apa ya jadinya sekarang? Apa belakangnya, apa gitu? Belakangnya, ini depannya, ini belakangnya. Oke. Nah, jadi dengan mudhari tahu depan dan belakang, otomatis kita akan dapat domir. Begitu juga ketika di sini tidak ada, ketika tanda ini tidak ada, loncatlah ke madi. Kalau madi, apapun depannya, yang penting belakangnya
u, et, tana, tatuma. Maka itu adalah madi. Dari belakang atau belakangnya madi itu akan ketemu domir juga. Kalau di sini tidak ada, kemungkinannya ada amr, tetapi harus ada syarat. Di depannya ada a atau i, i atau u, kemudian ada akhiran a, u, ul, na, apa tuh nyanyinya lupa. Kalau ini pun ternyata tidak ketemu, untuk level sekarang kita sebut sebagai skip. Nah, kalau Kang Ibnu tidak pernah skip, dicari ketemu juga gitu. Apakah itu adalah takjumnya, apakah itu jadi majhul itu pasif, apakah itu nahyi dan sebagainya, ketemu. Tapi untuk sementara kita ini larinya anggap skip gitu. Nah, jadi kalau saya mau tunjukkan, mari kita lihat satu-satu. Bukalah buku halaman 30 sampai 34, buku level 1 yang ini. Buku level 1, 30-34. Kalau yang Ibu Dewi atau Pak Farid, berapa itu halamannya? Mulai dari Bijarin itu halaman berapa? 32. Halaman berapa? 32. Jadi geser 2 halaman untuk buku yang baru. Saya bukunya lama, jadi dimulainya 30. Jadi mulai dari 32 berarti di sini sampai 46. Ada 26 huruf. Menurut ilmu tamyiz itu harus apa? Menurut kita harus tahu di mana itu, gitu aja. Jadi pilihannya ada 2. Gitu. Nah, yang kedua yang ingin saya tunjukkan adalah bukalah buku halaman 49. Kalau buku yang baru halaman 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halaman berapa ya itu ciri-ciri isim itu? 51. Ciri-ciri isim itu ada 8. Nah, yang itu kan? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena sudah sangat sering kita lewatin, maka kita hafal. Kembali ke halaman 51, maka kita tahu ciri-ciri isim dan kita sering. Paling gampang. Maka barulah kita masuk ke buku halaman 56 atau 58. Gitu. Kenapa ini penting? Ini yang 56 itu mudhari. Di sebelah kanannya ada domir, yaitu kata ganti orang. Di sebelah kirinya ada tasrifnya atau wajannya, begitu. Yafulu, yafulani, yafuluna, tafulu, tafulani, yafulna, dan seterusnya. Ini udah dinyanyikan juga. Tetapi cirinya paling gampang ada di atas. Ya yutatu aunanu, itu aja. Nah, jadi kalau dengan mudhorik itu mudah mencarinya, dengan tanda-tanda itu selama tidak ada itu, kita loncat pergilah ke madi. Madinya kita buka halaman berikutnya. Kalau saya 61, kalau ibu-ibu 63. Di situ sama juga. Ada domir sebelah kanan, ada madinya. Madinya itu tidak pakai awalan, artinya bebas awalnya, yang penting akhirannya. A, u, at, tana, tatuma, dan seterusnya. Itu madinya ada di halaman 61 kalau Bapak, kalau saya 59. Kalau di situ juga tidak ada, baru kita buka halaman 59, kalau Ibu Bapak pakai yang Amr itu saya 59, Ibu Bapak 61 mungkin ya. 61 gitu ya. Nah, dari kumpulan fiil mudhorik madi maupun amr sebetulnya ada di halaman 55 atau Bapak Ibu adalah 57. Tolong dibuka 55 atau 57. Yang ini ketemu? Ya, ketemu. Nah, ini adalah kunci atau ini adalah tabel ajaibnya. Nah, tabel ajaib itu pernah saya kasih dalam bentuk
warna, kalau Ibu Walas bilangnya ini adalah goib. Apa itu goib? Orangnya tidak ada yang kita bicarakan, atau bahasa Indonesianya disebut orang ketiga. Dan semua orang ketiga selalu dimulai dengan huruf H. Huwa humahum, hiya humahuna, kan ada lagunya. Huwa humahum artinya dia, gitu. Nah, itu adalah orang ketiga. Semua pakai H. Tapi ketika orang kedua yang terlihat di hadapan kita, yaitu kamu dan kalian, itu adalah dimulai dari alif. A. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Begitu, paling gampang memisahkannya. Itu adalah orang kedua. Baru adalah diri kita sendiri. Ana, ini spesial, orang pertama, karena kita yang bicara, atau nahnu, kami, kalau kita banyak. Ya, ini cerita yang namanya domir. Tetapi untuk orang ketiga sendiri dibagi dua. Ada yang kata Ibu Walas itu mu'anats, ada muzakkar. Laki-laki disebut muzakkar, perempuan disebut mu'anats. Karena Ibu Walas sering pakai bahasa Arab, kalau saya pakai bahasa Indonesia saja. Perempuan, laki-laki, begitu. Di antara perempuan laki-laki sama. Ada orang pertama, satu orang, dua orang, dan banyak orang. Kalau orangnya orang ketiga, maka dia, mereka. Gitu. Begitu juga yang perempuan, dia, mereka. Tapi kalau orang kedua, kamu dan kalian. Gitu. Ini cerita domir. Mari kita lihat cerita mudorik. Ingat tadi mudorik itu hanya ada ya, ada ta, ada a, ada na, ada 4 saja. Kalau ada 4 itu udah mudorik aja, gitu. Nah, jadi kebetulan di sini kalau kita lihat hanya ada 4 ya itu, dan hanya ada 1 a, ada 1 na, yang lainnya tak, gitu aja, paling gampang. Tetapi yang membuat kita menjadi mudah nanti adalah melihat belakangnya. Ketika dia pendek, maka dia pasti single. Ketika dia pendek, pasti single. Ketika dia panjang, di sini pakai una. Tapi nanti panjangnya ketika dia dimadi, pakai u, alif. Alifnya itu adalah alif tanda sebetulnya di situ. Kalau tidak ada una, ganti sama alif. Itu panjang. Kalau yang pendek, baik di mudorik maupun di madi, juga pendek tulisannya. Jadi ini trik untuk mempercepat ketika kita membaca atau menebak, begitu. Begitu juga ketika kita madi tadi, karena kita tidak ada bagian depannya, hanya belakangnya aja yang dilihat. Di sini saya tulis pakai bahasa Indonesia, Nah, tadinya untuk memudahkan. Ternyata karena kita sekarang membaca dari Al-Quran atau dari terjemahnya bukan berupa bahasa Indonesia tapi pakai tulisan Arab, saya ganti. Penggantinya ini barang baru. Barang barunya ini, tolong diperhatikan betul. Ini adalah ilmu ketika mundur jadinya tasrif, ketika maju jadinya mencari mudorik. Jadi siapapun yang menguasai tabel ini, dia akan bisa mentasrif apapun, dan dia bisa mundur untuk mencari domir apapun. Tabel ini sudah saya buat untuk mudahnya begini. Domir ini kita jelas tadi yang sudah diterangkan, ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Selesai. Sekarang lihatlah di fi'il madi itu belakangnya adalah fathah. Ketika kita tulis awalannya cirinya apa? Fathah. Tuh lihat fathah. Itu untuk huwa. Tapi ketika fathah ditambah alif, itu untuk huma. U dan alif untuk pemanjang. Di sini ada u, ada wawu pemanjang, kemudian ada alif, itu baru hum. Pokoknya gambarnya kelihatan seperti ini, maka hum. Kalau dia patah, maka huwa. Tapi, ada tapinya. Kalau dia tum, jadinya antum. Tapi kalau dia tak, jadinya anta. Kalau tu,
jadinya ana. Kalau na jadinya nahnu. Jadi kalau gitu yang paling penting di sini ada di kepala kita dan paling banyak di Al-Qur'an adalah satu, dua, gitu ya, 3, 4, 5, 6. Itu aja yang harus dihafal. Ada fathah, ada yang u dipanjangin, ada ta, ada tum. Ini temennya, ta, tum, gampang. Fathah dengan yang panjang, gampang. Kemudian tu untuk aku, na untuk kami, udah. Yang lainnya jangan dulu lah, supaya otak kita tidak capek. Jadi kalau fi'il madhi tidak ada tanda-tanda ya, na, dan ta, gampang. Cari aja belakangnya. Ada ini, ada ini, ada ini. Sekarang saya balik dulu. Kok langsung belakangnya apa yang terjadi? Contoh. Wajan satu itu yang dipakai contoh oleh Tami itu wajan satu. Tulisannya fa'ala yaf'alu. Fa'ala itu madinya, yaf'alu itu mudoriknya. Kalau fa'ala, apa yang diambil? Lihat di sini. La-nya buang fathahnya. Simpen di sini. Seret. Ulangi. Ketika saya punya benda namanya fa'ala, katanya, maka fa-nya masukin fathah, a-nya masukin fathah, lam-nya jangan masukin semua. Lam-nya masukin sini, fathahnya simpen depan. Simpen belakang, maaf Bu Heni. Oke? Kalau ini sudah ketemu, maka semua dikasih. Fa-a sama al. Kasih semua. Ini ceritanya ngetasrif nih. Orang ngetasrif tuh gini. Fa-a kasih al. Udah aja. Baru belakangnya tempelkan ini, otomatis saya punya 14. Otomatis itu. Oke? Itu cerita orang mentasrif. Caranya adalah, ulangi, kalau saya punya fa'ala, fa-nya masuk pakai fathah, a-nya masuk pakai fathah, la-nya cuma lamnya doang. Fathahnya simpan di belakang, dan fathah ini dirubah menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, sampai 14. Jadi udah. Gitu. Ini cerita pakai wajan satu. Sekarang yang kedua. Keduanya yang mana? Yang keduanya, kalau itu ternyata ada ya, ada ta, ada a, ada na, contoh depannya. Tinggal lihat belakangnya. Jadi kalau contohnya saya punya ya pula, gitu, ya-nya itu simpan di depan sini, potong, maksudnya dipotong, dibuang, fa-nya masukin di sini, a-nya masukin di sini, belakangnya domah aja di situ. Oh, gitu. Setelah ketemu, yang pertama ini ketemu, belakangnya ikutin aja ini. Jadi udah namanya tasrif. Gampang. Gitu. Yang penting ketemu dulu yang pertama. Makanya di buku dituliskan itu hanya yang huwanya apa, madinya, apa mudoriknya. Terus ditambah lagi amernya. Tapi amer nggak usah dihafal. Loh, kenapa nggak usah dihafal? Gampang amer itu. Kita tidak tahu amer, lihat aja dari mudorik. Bagaimana caranya? Mudoriknya dibuang, diganti alif. Selesai. Tengahnya pindah semuanya. Belakangnya, maknya semua dibuang. Jadi, kecuali yang pertama didomahkan. Yang lainnya maknya dibuang. Jadi selesai. Jadilah amr. Jadi gampang mentasrif itu nggak ada yang susah. Jadi saya ulangi. Kalau saya punya fa'ala yaf'ula, maka fa-nya masuk sini, a-nya masuk sini, al-nya masuk sini, a-nya pindah situ. Kalau yaf'ulu, fa-nya masuk sini, a-nya masuk sini, al-nya masuk sini juga, u-nya simpan situ. Kalau ternyata bukan wajan satu, tinggal diubah. Fa'ila, ya ininya jadi i. Kalau misalnya yaf'ula, ininya jadi u. Selesai, sama juga. Jadi ngetasrif itu gampang. Nah, setelah mentasrif itu gampang, maka sekarang kita balik. Dari ilmu tasrif yang gampang itu, diubah menjadi cara mencari domir. Gimana caranya? Caranya begini. Nih, ya. Kalau kemarin
fa'ala, yaf'ulu. Ada contoh di kaukaban. Tolong dibuka kaukabannya. Carilah halaman 98. Kataba. Ini yang pernah ditugaskan Ibu Walas. Kataba, halaman 98. Ketemunya kataba apa? Ya. Kataba apa? Kataba Tubuh. yaktubu. Kataba yaktubu. Artinya menulis. Tulis. Nah, mari kita lihat caranya kalau gitu gimana? Caranya kalau mau mentasrif nih, K-nya pindahkan ke sini, kemudian tak-nya pindahkan ke situ, kemudian ba-nya pindahkan ke L. Selesai. Kemudian karena ini kata ba, di sininya adalah patah. Jalan sudah semua. Jadilah ini 14 ini sampai sini. Selesai itu mentasrif untuk madi. Dari yaktubu. K-nya. Dari yaktubu. K-nya pindahkan ke sini. Dari yaktubu. K-nya pindahkan ke sini. Tak-nya pindahkan ke ain. Ba-nya pindahkan ke L. U-nya simpan di sini. Kalau itu sudah, kopikan belakangnya. Jadilah 14. Namanya mudhari. Tuh, gitu. Sekarang, coba lihat halaman 99. Apa? Kafaro. Ada halaman 99? Ada. Kafaro ya. Yakfuru bukan? Ya, betul. Nah, itu ingkar namanya. Kafaro yakfuru sama K-nya. Jadi caranya bagaimana nanti? Caranya K masuk ke fa, fa-nya masuk ke ain, ro-nya masuk ke la. Kemudian ini A, kopikan ke bawahnya ada 14. Selesai. Begitu juga yakfuru. Ini juga sama U. Jadi di sini K-nya ke sini, fa-nya jadi fu-nya jadi ain, A-nya jadi fu, ru-nya jadi ro di sini, tapi ininya U-nya simpan di belakang, gitu ya. Jadi ini kalau sekarang ulangi, yang harus saudara-saudara lihat tengahnya ini U, berarti ininya pun U, gitu. Fa'ala yaqulu, jadi ininya U semua di bagian mudoriknya, gitu. Belakangnya tetap. Yang 103 nasoro yang suruh U juga tengahnya ini, berarti ini kasih U juga tengahnya, gitu. Tapi diganti ininya jadi fa-nya jadi apa? Fa-nya diganti jadi nun, ainnya A-nya diganti jadi su, kemudian lamnya diganti dengan ro. Pak Rudi, Ya, boleh tanya, silakan. fa'ala yaf'ulu kayaknya lebih cocok kan daripada fa'ala yaf'alu. Bukan, Bu. Begini, ini adalah contoh fa'ala yaf'alu di bukunya. Oh, gitu. Tapi kalau kita punya kata yaktubu, ini berarti fa'ala Yaf'ulu. lu. Kalau Ya. yaktubu ininya ganti jadi U, gitu maksud saya. Iya. Oke? Oke. Tinggal ganti pakai U, copy. Gitu aja. Tinggal pakai U, copy. Oke, makasih Bu Nia diingatkan. Boleh nanya dulu. Silakan. Ya, ini kan yang di Kaukaban, ini kan madi kemudian mudorek ya. Ya. Kan? Nah kita lihat yang madi sama mudorek. Ini ada 3. Apakah selalu begini, Kang Rudi? Apakah selalu fi'il madinya itu belakangnya fathah dan mudoriknya belakangnya u? Nah, sekarang begini. Ada nggak yang bukan begitu polanya? Untuk sulasi majid dan sulasi mujarrad. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah sulasi mujarrad. Artinya 3 kata tetapi dari mujarrad, artinya dari fi'il madi. Mari kita buka halaman 24 buku kedua.
buka dulu sebentar untuk menjawabkan Nono. Buku kedua. Buku kedua, kalau ada. Buku kedua, halaman 24. Ada? Nah, ternyata ini di bahasa Arab itu yang ditanyakan oleh Kang Nono untuk fi'il madhi sulasi mujarad, kalau lihat di halaman 24, yaitu halaman yang ini, ada? Ya. Ada, sudah? Ya. Oke. Semuanya dari atas, dari nomor 1 sampai 14, semuanya di bagian la-nya adalah fathah. Itu kan Nono jawabannya. Yang berbeda, bagaimana dengan ainnya? Ain fi'il istilahnya. Ain fi'ilnya berubah-ubah. Kadang-kadang fathah, fa'ala, kadang-kadang fa'ila, kadang-kadang fa'ula. Ada u untuk ainnya. Tetapi kalau pertanyaannya ada lamnya, lam fi'il, selalu fathah. Gitu. Terjawab kan Nono? Iya, oke. Baik. Kita teruskan. Contoh yang Ibu Niah tanyakan. Halaman 89. Halaman 89. Doroba, memukul. Mudoriknya apa? Yadribu. Yadribu. Nah, kalau yadribu, kalau depannya doroba, berarti ini A, semua A. Oke? Tapi yadribu berarti ainnya ini diubah menjadi kasroh. Gitu aja. Ya kan? Jadi di sini gantilah kasroh. Gitu. Oke? Begitu juga yang 102. Nazala, yanzilu. Ada 102, coba lihat. 102, ada? Ada. Nah, karena ini kasroh, ini ganti jadi kasroh. Kemudian fa-nya diganti jadi nun, la-nya tetap la. Jadi itu tasrifnya, gitu. Itu cerita yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Ini kasroh, ilu. Kalau tadi u, gitu. Kalau tadi u, tengahnya nih, cerita tengahnya. Cerita bagian tengah. Ini adalah u, ini adalah kasroh. Baru yang ini, yang contoh di situ adalah fataha, yaftahu. Membuka halaman 94. Halaman 94. Fataha. Yaftahu. Betul? Kalau betul berarti di sini adalah fathah. Berarti persis gambarnya kayak gini. Sekarang fa-nya pindahkan ke sini fa, sama ta-nya pindahkan ke ain, ha-nya pindahkan ke lam. Selesai. Depannya sama, fa-nya ke situ, ta-nya ke situ, lamnya ke situ. Jadi sudah dengan pola ini. Gitu. Oke. Baru yang keempat, halaman 92. Mengetahui. A5. Nah, kalau A5, apa yang beda? Waktu madi, apa yang beda madinya? Ainnya. Nah, li-nya. Nah, itu adalah ain fi'il. Jadi ainnya dirubah menjadi kasroh. Jadi di sini masukkan a, kemudian li, kemudian mim. Mim aja, karena patahnya simpan di belakang. A, li, mim. Masuk, sudah. Jadi, ya lamu. Masukkan apa? Ainnya ke fa, kemudian lamnya ke a, kemudian mimnya ke situ. Pak ilmannya apa? Ya. Ilman. Yang sebelahnya ini kan kalau di kawasan ada A5, ya. Nah, Pak Ibnu, tolong kasih tahu itu
ada 3 kata di dalam kurung. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Yang ketiga itu ini Masdar. 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 Masdar itu apa? Kata apa ya? Dasar. Kata benda. Dasar. Nah, Dasar. boleh enggak kita bilang itu isim, Pak Ibnu? Boleh. Namanya Nah, istim. Isim. Teh Viva, Ya. untuk mudahnya kita katakan paling kanan adalah madi, kedua tengah adalah mudhari, ketiga yang paling ujung paling kiri namanya isim. Udah paling gampang. Oke. Terima kasih. Oke ya, good. Paling gampang. Yang kelima, ini apa? Hasiba, yahsibu. Yang berbeda apa? Ini jadi kasroh, dan di sini pun kasroh juga. Nanti bermainnya cuma di sini aja, di tengah aja, di ain aja. Itu, yang sampai 6 ini. Nanti baru 7 dan 8 kita lihat sampai 14. Ya. Ini contoh yang ke-7 misalnya. Hasiba, yahsubu. Pak Rudi nanya boleh? Silakan. Oh, yang nomor 4 tadi A5 sama ya lamu. Ya, Berarti itu wazannya 4. wazan fa'ila sama yaf'alu ya? Ya, betul. Jadi saya ulangi, ininya jadi kasroh, ainnya. Dan berikutnya jadi patah di sini, tetap patah ya. Oke, Ya, nuhun. Pokoknya yang main-main yang berubahnya itu di ain. Untuk gampangnya. Oke? Halaman 77 untuk nomor 6. Hasuba, subuh. Dua-duanya pakai doma, baik di ain di madi maupun ain di mudhorik, begitu. Oke. Itu cerita orang melakukan tasrif sederhananya saja. Nanti saya cerita yang ke-14 itu nanti kalau sudah diskusi sama Pak Ibnu, Yanti, yang Evan, Wati atau itu baru kita main. Bapak-bapak yang lain ini tutup dulu, ibu-ibu yang lain kita masuk dulu ke tujuan kita hari ini. Apa tujuan kita? Tujuan kita dibalik, mencari domir. Mencari domir itu gimana caranya nih? Kama amanan nasu qalu anu'minu. Ya kan? Bagian daripada surat yang pernah kita lewati. Mari kita lihat qalu warna biru. Qalu. Rehani, ini masuk apa ini? Huruf atau isim? Qalu. Oh, fi'il. Betul itu fi'il. Jelas bukan huruf, bukan isim, fi'il. Sekarang tinggal hati. Fi'ilnya fi'il apa itu? Fi'il madi. Karena Karena fathah pada huruf pertama. Tidak ada ya jelas itu kan, tapi cirinya di sini adalah alif. Nah, ini Iranku. pantatnya lagi. Apa disebutnya? Ujungnya. Belakangnya ada Alif. waw alif. Tadi kan sudah kita belajar. Kalau demikian dan tadi bilangnya madi, berarti ke situ kan? Kita lihat waw alif nomor keberapa dari atas? Nomor 3. Jadi Berarti dia itu apa? Kum. Selesai itu. Gimana Bu Nani? Oke? Ya. Oke. Yang merah sekarang Bu Nani, yang merah. Jadi sebetulnya kalau menurut saya A itu sendiri, jadi dia apakah jadi yang menjadi mudoriknya itu di sini nu'minu, Kang Rudi, karena kita hilangan nu, jadi tinggalnya u, mi, nu, gitu yang ketemu mujarotnya. Oh itu, ya. Jadi Tadi saya ulangi, ini A-nya, kalau ini jadikan apakah, maka ini jadi nu, minu. Ini di apa ya waktu itu? Nahnu jadinya, Kang Rudi, nahnu. 13. Setelah Nya adalah apakah,
Oh, nu'minu. Oke. Jadi A-nya dipotong jadi huruf, gitulah maksudnya ya. Ya. Jadi huruf berarti adanya tinggal nu'minu. Nu'minu. Kalau ini kita pakai seperti itu, berarti dia adalah tinggal nun depannya. Iya. Ya kan? Ya, awalannya nun. Jadi nu'minu. Tapi nu'minu di sini, ini masuknya diawali dengan nu. Berarti kalau nu itu larinya cuma satu juga, yaitu kemana? Nah, nu. Ke kami, paling bawah. Nah, jadi kalau ini dipakai, sekarang ketahuan ternyata A-nya adalah apa tadi? Apakah? Apakah, berarti tinggal minu. Kalau minu berarti mulainya nun. Tarik ke bawah, ketemunya apa? Nun. Belakangnya bukan. Belakang di situ berarti pas sudah. Jadilah ketemunya adalah nu, gitu ya. Oke, terima kasih koreksinya. Kita lihat lagi. Ya ayuhan nasu budu. Budu. Ini ada alif nih. Kalau ada alif apa tadi salah satu kemungkinannya adalah mudorik. Tetapi coba lihat apa belakangnya. Alif. Karena wawu alif tidak mungkin itu. Iya, jadi madi. Nah, ke situ larinya. Pokoknya nomor satu madi dulu ya. Amer. Jadi bukan madi karena tidak ada depannya, maka larilah ke situ. Ma'amr yang belakangnya ada wawu alif adalah antum. Jadinya apa? Antum. Begitu. Nah, pertanyaannya, loh, kok ini tidak ada au, tidak ada a, tidak ada i, tidak ada u? Mengapa? Karena ada aturan. Aturannya tuh begini. Kalau yang namanya amr, di belakangnya itu adalah fathah, maka depannya adalah kasroh. Kalau di belakangnya kasroh, depannya juga kasroh. Kecuali kalau di belakangnya ini adalah domah, baru di depannya juga domah. Itu aturannya. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini, oh budu, kita nggak boleh bilang i budu, nggak boleh bilang a budu, pasti harus bilangnya oh budu, walaupun tidak ditulis di situ. Ini pasti adalah budu, gitu kan? Ulangi, Kang. Ulangi. Iya, kenapa jadi amr ya? Kalau ada khusus untuk amr nih, khusus untuk amr ada aturannya, Kalau di sininya fathah, ainnya fathah, maka alifnya kasih kasroh. Kalau di ainnya kasroh, dikasih kasroh juga. Tapi kalau di ainnya doma, barulah dikasih doma. Tidak ada fiil amr itu yang dimulai dengan fathah, tidak ada. Kenapa? Kasroh sama doma ya, Pak? Iya, kenapa? Kalau itu fathah, itu sebagai cirinya siapa? Cirinya mudhorik. Ini lihat nih. Iya. Alifnya pakai fathah. Nah, sehingga ketika sekarang di sini tidak dikasih tanda pun, maka pasti ini adalah budu, gitu. Oke? Mari kita buka kamus sekarang. Buka kamus. Tanya dulu, Silakan. Kan kalau mudhorik itu bisa a, bisa u. Ya. Nah, padahal kalau amr itu juga punya ciri u yang tadi kalau dia domah tetap u kan. Nah, itu bedanya gimana kalau ketemu sama u? Ulangi. Kalau ini tadi jelas. Jelas ya. Jadi ini karena ketemu dengan alif domah ya. Patah. Nah, jadi dia di sini u. Ketika di sini. Nah, jadi ya karena a itu kan miliknya mudhorik gitu kan. Nah, tapi kalau u bagaimana? U itu kan bisa amr, bisa mudhorik. Bisa kalau lihat depannya doang. Sekarang lihat belakangnya.
Di sini ada u yang hidup seperti ini, di sini tidak ada. Satu, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini u, di sini pasti u, dan di sini kelompok ini ada 3 variabel, maka jadinya ke Amr. Tapi kalaupun di sini u, tapi belakangnya bukan ini, atau tengahnya adalah kasroh atau fathah, itu pasti bukan Amr. Kalau Amr kan tadi ketika di sini u, ini harus u. Di sini kalau di sini boleh ininya misalnya u, ininya bisa fathah, bisa gitu ya. Jadi Pak Kang Nono, pertanyaannya jadi bisa dengan tools berikutnya, yaitu belakangnya dan tengahnya dipakai, baru jadi ketahuan. Kecuali kalau kasusnya yang sudah skip, itu nanti urusannya Kang Ibnu. Oh, ini karena ada nahyi, ada apa, itu baru berikutnya. Selama cuma di kelompok 6 atau maksimum di 14, wajarnya aman kita cari. Oke, Kang Nono? Oke, makasih. Jadi bukan hanya depannya aja, tadi untuk memudahkan, kalau depannya begitu udah otomatis. Tapi kalau ternyata masih sama, baru kita lihat belakangnya. Mari kita sekarang lihat contoh. Bukalah kamus untuk melihat halaman. Masih teringat nih, yu'minuna. Apa yang harus kita buang ketika mencari? Apa yang harus kita buang? Jelas yuk dibuang. Una dibuang. Ya-nya ke sini. Gitu kan? Una-nya sini. Berarti dapatnya adalah gitu. Ya kan? Saya potong tadi ya-nya sini. Una situ. Dapatnya hum. Gitu. Nah, rojaknahum. Apa yang harus dibuang dulu nih? Rojaknahum tadi yang dibuang apa dulu? Hum dibuang. Seperti tadi. Ini kan huruf, ini pun huruf. Jadi tinggal rojakna. Na-nya dibuang juga. Na-nya sebagai akhiran dibuang. Nah, bentar. Kalau rojakna, cek dulu apakah masuk di modorik nggak? Enggak. Nah, berarti tinggal di madi. Gitu kan? Hanya tinggal di madi. Kalau di madi, nah itu ada belakangnya madi. Ya kan? Ya. Ada. Berarti mujarodnya rojako. Setuju rojako? Rojako. Setuju. Rojako setuju? Ya. Setuju. Kalau ini rojako, masukkan ke sini ke fa'ala. Sisanya apa? Sisanya tinggal na, ya kan? Sisanya tinggal na. Kali di sini di belakang ini di madi ini na ya. ada nggak na? Nahnu razakna. Nahnu razakna. Paling bawah. Paling bawah nahnu. Nanya ada ini. Bapak pilih yang mana? Yang panjang, razakna. Panjang. Nah, ulangi. Karena kenapa pilih yang panjang sehingga nahnu? Karena karena ada berdiri ya. Alifnya berdiri. Hadis apa namanya? Ini berdiri. Itu sama. Nah, begini dengan ini tuh sama gitu ya. Jadi ketemulah apa tadi? Nahnu. Oke. Nahnu pakai H. Nahnu razakna. Oh, salah ini. Nahnu. Aduh, ini yang ngetik. Nahnu. Oke. Ya. Oke. Berikutnya. Bodoh. Ada ainnya mati. Ya. Berarti ini adalah Amr. Kalau Amr, lihat belakangnya, maka satu-satunya kemungkinan adalah Antum.
Oke. Ini domirnya ya. Berikutnya. Fajada mullahu marodo dan seterusnya. Fajadahum. Fa huruf. Hurufnya Madi. Zada. Ada. Madi. Zada. Nah, berarti tinggal zada. Kalau zada maka ini Huwa. madi. Madinya Huwa. Domirnya huwa. karena hanya tertinggal fathah ya. fathah. aja. Wah. Berikutnya. Tufsidu. Kasada itu. Nah, berarti ini masuk ke Kemarin ya. mudhari. Karena ada ta itu ada 1, 2. Nah, ini segini kemungkinannya menurut ta. Karena di belakangnya ada la sebenarnya. Ada la tufsidu. Nah, Nah, harusnya tapi gitu. ingat, karena Kang Ibnu kemarin bilang dan tadi saya juga bilang, kalau ini belakangnya seperti ini, sebetulnya ini sama dengan pakena gitu. Jadi ada belakangnya ada 2 kemungkinan, bisa Ya. ini dan ini, tapi depannya ada ta. Kalau ini pakai apa? Iya. Ya, kalau ini pakai apa? Tak. Berarti Antum. ah, gitu. Berikutnya, yas'uruna. Mudhari. Sama mudorik itu tuh. Mudorik, ada apa depannya? Ya. Ya, ada apa belakangnya? Wah, ini paling gampang. Ada ya, ada una, berarti Antum. ada ya, ada una. Ya, gitu kan? Ya. Kita lihat, sorry. Itu adalah untuk mencari domir. Nanti yang ini jangan dibuang apa kan Domirnya huwa maksudnya. Maksudnya jangan dihilangkan ya itu apa? Apa itu? Contoh-contohnya ini. Oh iya, pastilah. Seperti biasa, nanti dikirim berikutnya. Oret-oret biarin. Oret-oretnya jangan dibuang. Ya. Oke, nanti Mbak Nani dapat juga, tenang aja. Ya, Oke, berikutnya. Kalau tadi adalah kita mencari apa? Domir. Yaitu kebalikan dari mentasrif. Itu maksud saya ingin menerangkan pada kita-kita. Mencari domir itu kebalikan dari mentasrif. Jadi kalau kita mencari domir sudah pinter, maka mentasrif juga gampang. Jadi contohnya tadi itu. Ya, contohnya Ibu Walas bilang, itu loh yang tadi bilang apa nih? Soalnya anu minu. Oh, berarti A-nya adalah huruf selesai. Nu minu ternyata ketemunya tadi di sini. Nunnya di sini, nu minunya di sini. Saya bisa naik ke atas. Semua bisa dideskripsikan jadi tasrif. Berarti di sini akan ketemunya nanti di sini ada yu, di situ wau, kemudian mim, kemudian nun di belakang ada u, begitu. Untuk yang pertama, berikutnya ngikut ke sini gitu. Kalau tasrif. Tapi kalau misalnya ketemunya tadi rojako itu ketemunya di sini, ditasriflah ke bawahnya, itu bisa. Gitu, otomatis. Malah bisa pindah ke kanan. Tadi itu rojakonya pindahkan di sini. Di sebelah ke kiri, ke mudorik, ketemu juga tasrif mudorik, gitu. Jadi gampang sekarang. Setelah kita ngerti cara mencari apa namanya istilahnya tadi? Domir. Domir itu ngerti, maka membuat tasrif juga akan mudah. Atau sebaliknya, kalau kita bisa tasrif nanti ke apa? Ke domir juga mudah. Oke? Ya, Bu ya. Berikutnya, setelah kita tahu domir, karena ini Ibu Walas sangat concern kalau kita sampai salah ini domir. Ya. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Begitu juga kemudian mujarab ini. Jangan lupa.
menemukan mujarod itu setiap kata tadi dibuang. Dibuang apa? Awalan, mujarod. Bukan awalan, mujarod. Awalan. Bukan akhiran. Mujarod. Buang sisipan. Nah, Buang semua. Ibu Happy udah mau ngebuang semua aja. Ada akhiran, ada awalan, ada sisipan. Ada khusus nanti cerita ilat khusus ya. Bolanya mana bola? Bolanya? Bolanya nanti. Bola naon? Oke. Setelah kita tahu apa yang dibuang, ini contohnya langsung saja kita ke contoh. Yuk minuna tadi yang dibuang apa? Yuk. Nah. Berarti tinggal Wow. Karena wow harus berubah jadi apa? Tehnia? Menjadilah dia amanah. Lihat halaman 71. Jadi caranya amanah dulu. Ini belum tentu benar. Lihat halaman 71. Kau kaban. Ketemunya apa? Aminah. Yuk minum ini nih. Apa? Ketemunya apa? Aminah. Adakah ketemunya yang kayak begini? Amanah yuk minum. Amanah. Amanah dong. kok. Amanah. Di sini kenapa Aminah ya? Nah, Ada amanah dan aminah. Ada amanah. Kalau yang yuminuna aminah. Amanah. amanah itu di atas, amanah di bawah. Ya. Ketemu? Ada Nah, Oh ya. ya, sekarang begini. Saya cuma ingin menerangkan. Carilah kalau mau cari mujarod, setelah ini ketemu amanah, jangan amanah kalau saya alif mim nun gitu aja. Baru cek dalam kurung ini loh. Ini tandanya. Mencari mujarod itu carinya tanda kurung, jangan cari yang lain dulu. Carilah tanda kurung, kebetulan ini amanah persis. Ya syukur. Inilah amanah yuminu, selesai urusan kita. Jadi itu mujarot. Mujarot itu sama seperti dengan madinya. Mati. Mujarot itu sama dengan mati. Kang Ibnu tadi mengatakan, Kang Ibnu bilang, ini apa Kang Ibnu? Madi. Yang ini apa? Dore. Yang ini apa? Isim. Yang disebut mujarod adalah pas bagian madi untuk huwa, ya ini amanah. Gitu. Di halaman 71. Coba kita cek. Rojak nahum yang tadi. Humnya jelas hilang? Nahnya juga hilang. Nahnya karena itu tadi pengganti apa tadi? Kami nahnu. Domir. Nahnu. Itu domir yang digabung itu apa? Domir apa? 25. Yang digabung. 25. Mutasil. Nah, bukan. Nanti punten mundur lagi ke yang amanah. Ya. Di sini di Kaukaban 71 itu kan ada dua yang pakai kurung itu. Ya. Aminah sama amanah. Nah, kita milih yang mana? Nah, sekarang gini pertanyaannya. Ini Mbak Tita ya? Iya. Mbak Tita, setelah kita buka halaman 71, ada dua. Yang alif mim nun itu. Ada dua kan? Iya. Ada amanah, ada aminah. Baru turun ke bawah. Yang kita cari yuminuna ada di grup mana? Turun ke bawah, turun. Ketemu nggak? Ada. Yuminuna mereka beriman 87 kali. Ada? Ada. Barulah kita yakin bahwa mujarodnya adalah amanah, bukan aminah. Begitu? Ya. Nah, bagus. Nah, itu contoh pertanyaan. Itunya apa tengahnya? Yang atas, yang itu apa? Itu mudore. Yang atas. Mempercayai. Kenapa berarti? Merasa aman. Berarti Kang Rudi, kalau aturannya selalu di fathah kan biasanya. Begini, Teheni. Waktu kita dari sini ke sini itu dipatahkan. Tetapi waktu mencari di halaman 71 belum tentu patah. Ingat, wajan itu ada fa'ala, yafilu, ada fa'ulu. Ya kan? Jadi
waktu di sini memang fathah, tapi lihat di halaman di kamus, kita jangan terbentur pada yang fathah. Nanti akan ketemu. Oke? Untuk kebetulan ini fathah hasilnya. Teh Heti, sebentar. Tadi Teh Heti mau tanya. Baru ya. Baru sebenarnya. Baru. Oh, bukan nanya. Oke. Kalau gitu ke Rojak Nahum ya. Saya bertanya, Kang Rudi, saya bertanya. Silakan. Kita milih yang mana, Amina atau Amana gitu ya. Dalam terjemahnya mirip-mirip. Yang Amina mempercayai atau merasa aman, tapi di bawahnya Amana juga ada percayanya gitu kan. Jadi mirip ya. Jadi ya. Heti, setelah kita punya dua, atas dan bawah, ceklah di bawahnya itu ada anggota. Kalau Amina, Amintum, Amintan, Amina, itu kalau Amina. Tapi kalau Amana, Amina, Amin. Yang kita carikan ini nih, Yu'minuna. Yu'minuna ada di mana? Di bawah Amana. Ketemu nggak Yu'minuna Teh Heti? Ya, ketemu. Berarti Yu'minuna grupnya dari Amana, bukan Amina gitu loh Teh Heti. Oh iya. Oh iya, oke. Bagus. Ya, makasih. Oke, rojakna humnya kebuang, maknya adalah domir, tinggal rojako. Berarti kata Teh Heni suruh rojako. Betul waktu pertamanya rojako, tapi lihatlah di halaman 82. Apa di situ 82? Rojako. Cari yang hurufnya ro, ja, dan ka, ko. Ada berapa biji? Rojako ada Rojakna ada 21. Rojako cuma 1. Rojako cuma 1 kok. Cuma 1, berarti pastilah itu rojako. Selesai. Oke? Ya. Rojako. Jadi memang harus rajin-rajin lihat kaukaban juga ya. Harus. Iya. Wajib. Emang lihat apa? Ya makanya buku Pak Rudi lecak udah. Oke. Abudu tadi Abudu. Saya nggak ketemu Rojako. Ainnya sukun. 82. Gigi si kela. 82 sebelah kiri, Say. Pan dari bawah. 82 sebelah kiri. Sebelah tengah. kiri. 82 sebelah kiri di tengah. Rojako. Ketemu? 9 baris dari bawah. Kamu mengembalikan? Bentar. Memberikan rezeki. Memberikan rezeki. Oke, good. Kita teruskan. Abudu, yang dibuang apa? Wow, alif sama alif depan. Berarti tinggal Ain. Jadi kita tulisnya abada aja untuk sementara. Tapi dicek dulu di halaman 90. Ada berapa biji abada? Ada berapa? Satu. Ada 1 juga, berarti dapatnya enak. Abada, ya bodoh, udah. Kita olah mujarudnya. Abada. Cek lagi. Fajadahum tadi. Jada. Humnya buang, fa-nya buang, berarti tinggal jadinya. Jada. Ya kan? Jada. Ada berapa biji jada di halaman 84? Ya, ada. Nggak ada aja jadinya ya. Ada 1? Ya. Ada 2. Ada 2. Dia telah ada aja. Ada Yazudu. Ada Zada. Ada 2. Zada, Yazudu, Zauda. Zada, Yazidu, ada. Ziyadatan. Oh, halaman 82. Menyediakan. Ada bertambah. Ada Zada yang menyediakan bekal ya. Ya, ada kan bertambah kan? Zada ada yang menyediakan bekal, ada Dia telah menambahkan. Ada. Nah, jadi kalau seperti ini lihat di bawahnya kita yang kita cari ini apa?
artinya. Gitu. Zada, dia telah menambahkan. Kalau menambahkan berarti maksudnya grup yang bawah berarti dapatnya domirnya menjadi Yazidu. Yazidu yang diambil gitu, bukan yajudu. Jadi berbeda di mudoriknya nanti. Punten Kang Rudi, fa dibuang berarti fa itu ciri ya? Ciri Satu huruf. Fa itu huruf. apakah? Fa huruf. Oke. Kang Rudi, punten ini kenapa jadi yazidu? Ya pilihannya kan ada dua, ada yajidu, ada yajudu, kan gitu pilihannya. Iya. Ya, sekarang yang kita cari, kita tinggal cari alternatif lain adalah apakah kita nanti menjadi berbekalah kalian atau jadi menambahkan. Kalau dilihat dari rangkaian kata keseluruhan, kami akan fajadahum itu menambahkan kalian dan seterusnya. Itu di surat keberapa coba lihat? Zadahumullahu marada. 10. Marodo itu apa? Penyakit. Kita akan menambahkan, Allah akan menambahi penyakit mereka. Kalau menambahkan berarti bukan yang atas, ambil yang bawah, tambah. Makanya saya ambil ininya yang yajidu gitu kan, Nok? Oke? Iya kayaknya. Oke, jadi kadang-kadang kalau tidak bisa langsung seperti yang 1, 2, 3, harus mundur ke ayat rangkaian kata kepaksa gitu. Kang Oto sudah hadir. Iya. Punten. Tufsidu apa yang dibuang? Alif sama Fasada. Alif. Jadi tinggal Fasada. Sin dan Dal. Nah, lihat di halaman 95 ada berapa biji itu? Fasada. Ada fasada yasjudu. Fasadan. Cuma satu. Fasada cuma satu. Fasada yafsudu. Fasada ya. Binasa Berarti mujarabnya adalah fasada. Karena ini adalah nanti menjadi madinya, ini jadi mudor. Yang ini yas'uruna. Yas'uruna. Ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Apalagi? Wau nun. Wau nun itu kalau ada ya dan wau nun jadinya apa domirnya? Domirnya udah tahu sekarang mah. Langsung. Kalau ya dan una panjang belakangnya gitu ya. Berarti yang tertinggal halaman 87. Sa'ura atau sa'ir? Sa'ara. Sa'ara atau sa'ura? Sya'uro. Sya'uro ya. Oke, kalau sa'uro, lihat. Walaupun saya mencarinya sa'aro, tadi kan 3 hurufnya sin, ain. Ketemunya cuma sa'uro, ya sudah sa'uro. Walaupun nanti kalau saudara buka di kaukaban yang tebal, ketemunya sa'aro. Nanti di elektronik juga sa'aro. Lihat di kaukaban, dilihat di Munawir, sa'aro. Tetapi karena KJ menuliskannya sa'uro, maka terpaksa kalau ujian Pak kata bualas sa'uro, titik gitu aja. Titik 3 Pak. Sin sama shin Pak, titik 3. Oke. Oh ya, titik 3 kurang. Iya, kurang. Terima kasih. Oh. Ini tangan siapa nih, salah nih? Ini juga nama. Sok lupa. Ini semua nih 3 nih. Aduh. Kelihatan sih sa'uro di mana sih? Halaman 87 kanan. 87 sebelah kanan. Tengah kanan. Atas. Sedikit. Tengah kanan. Oke. Tengah kanan atas sedikit. Antara huruf angka 35 dan 4.
Oke. 34 tuh, 354 angka di paling kanannya. Ya udah. Kita cek lagi. Kila. Kola. Apakah dia mudorik? Kola. Kola itu. Apakah dia mudorik? Bukan. Bukan madi. Dia madi. Tidak ada ya, tidak ada tuh. Dan ini adanya patah, ya kan? Oh, Ya. ada Berarti ini domirnya apa? Buah. Karena kita cuma mau cari mujarod, karena mau cari mujarod, langsung saja bahwa ia diganti dengan alif. Carilah o-a-la. Carilah di halaman 97. Ketemunya apa? Kata. Apa ya? Sebelah mana? 97 tengah-tengah kiri. Tengah-tengah kiri. Dia berkata. Nah, jadi kol titik. Kita tidak berbicara cerita tentang apa pasif dan sebagainya. Yang penting kalau mencari mujarod ketemu. Iya, nggak pernah ngeliat dari masih. Iya, adik contreng di sini Kola. jadi tahu. Kola di tengah. Oke. Ingat apa yang tadi saya katakan, di kaukabannya dikasih strabilo. Oh iya. Tadi maksudnya strabilo itu. Salah dari tadi ini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa ya stabilo? Yang kita kerjakan sekarang itu sampai ke Quran Al-Baqarah 16 ini. Nah, Al-Ardi. Islam itu isim ini. Ardi Isim. Ardi. Ya kan? Ya. Berarti tinggal alif, ro, dan zo. Arodo. Dicari di halaman 70. 70. Ini. Ada nggak di 70? Kola di mana tadi? Rodo ayah kok berumput ya di sini? Ya, berumput. Yang kalau dilihat itunya berumput nggak apa-apa. Kita tidak cari rumput. Arodon. Iya, Arodonnya kan bumi. Arodon. 70 kanan bawah. Ada apa? Kalau mau memastikan benernya arodo itu seperti yang kita cari di bawahnya ada apa itu? Ardun. Tanah negeri. Ardun itu. Nah, gitu kan? Ardun bumi tanah. Nah, jadi ketemunya Pak arodo halaman bumi tanah. Ya, itu. Jadi yang ditulis arodo, jangan ardun, jangan yang dari KSDU. Itu nanti disalahin, mujarod itu bukan dari KSDU. Jadi jangan KSDU, ambil ada arodo. Emang nanti soalnya multiple choice-nya nanti ada ardun, ada arodo ya? Iya, ada ardun. Tergantung yang bikin soal. Kalau mujarod menulis tabel itu harus arodo. Tapi kalau ardun nanti di kuis adanya. Ardun, bumi tanah, gitu. Aba, gitu. Jadi arodo bukan KSDU, tapi ardun KSDU-nya. Ya, ardun KSDU, gitu. Tapi ardo bukan. Arodo bukan. Itu bisa di KSDU tapi fiil. Ya. Nah, kalau ardun akan diisim. Tapi arodo nggak mungkin ada di KSDU, jarang kan ya merumput. Nggak ada. Oke, muslihuna yang tadi nih. Yang tadi. Tadi nih. Pada salah semua. Jadi ini dibuang. Ini yang dibuang. Mim enggak gitu. Mim bagi awalan. Jadi tinggal halaman 88. Stabilo. Mana sih? Ketemunya mujarodnya Solaha. Oh, solaha. Pas kalau gitu. Ha, bukan ha. Solaha mana sih? Di atas kiri. Yang Oh, salah pula ini ha.
Halo. Ha. Ini 2, nih udah dapat 2 nih salah. H nulisnya gimana sih? Haknya biasa aja kan? Hak. Iya, hak. Iya, hak yang ke bawah. Oke, H yang itu. Ini dari kepala H, tapi H-nya keluarnya ini. H orang Sunda sama H orang Arab beda rupanya. Salah pun gimana sih? H makan pete sama H makan jengkol ini beda ini. Oh, hari Senin ya. Oke? Oke. Good. Al-mufsiduna, apa yang dibuang? Alif lam, Nun. Mim sebagai Fasada. berarti tinggal Fasada. halaman. Tadi udah 5. Tadi udah kan fasada. Ketemu gitu? Udah dikasih stabilo belum ya? Belum, tadi belum disuruh. Belum. Fasada. Kang Budi punten. Ya. Itu haknya pakai Iya, bukan itu deh. Udah diperbaiki. Ini hanya ini tadi makan jengkol, jadi haknya begini. Kalau makan kue lain, haknya gitu. Harusnya hak kepedesan. Kepedesan kalau yang ini, oke? Fasada jadi mudarat. Fasada di mana? Fasada juga ternyata. 95. Halaman 90. Ketemu? 95. Fasada di mana? 95 kanan, 95 kanan. Paling kanan. Ada yang mulai panik nih. Kanan 2/3. Garit. Yes, sir. Ya, kenapa? Ketemu? Oh, Thank you. udah. Oke. Harinya katanya yang pakai kurung ya. Iya betul. Iya. Yang pakai kurung paling kanan. Bahasa Arabnya apa sih? Jangan pakai kerudung. Kang Farid, kalau gotin bahasa Arabnya apa? Bentar, kenapa Teh? Kalau ya saya dapat gitu bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah aja ya. An-nasu. Alif lam ya buang. Tinggal Asun. Asa. Cari di halaman 104. Alhamdulillah. Nasa. Mana sih nasa? Nasu. Semuanya nasu ya? Ada pasti. Dia tidak punya anak buah itu. Iya. 104. Masanya yang biasa kan? Ada ini nasa. Nasu. Nah, ketemunya nasu. Nasu. Double N. Double L. Tidak punya anak lagi. Tidak punya anak. Nasu. Mana ya? Tanwinnya nggak ada kan? Tasdidnya nggak ada kan? Ada. Ada tasdid. Kalau ada tasdid bacanya gimana? Nasu. Jangan dibaca di tulisan. Pengecualian. Mana sih? Halaman Nasu. 104. Nasu. Manusia. Ini pada itu kan cuma dua suku. Tasdid. Bedanya apa ya? Kalau yang Nasu. Sudah dikasih stabilo? Belum. Di mana halaman? 104 kanan 9 dari bawah. Kang Rudi mau tanya. Halaman 9 dari Pada bawah. Kaukaban. Ya. Ini itu kan biasanya ada 3 suku ya, 3 kata. Kalau ini cuma ada 2, berarti dia apa? Ini nasun. Bukan 2. 3. Dia Ada alif. Ada alif. ini malah 4 suku sebetulnya. Nasun. Pakai tasdid. Nunnya pakai tasjid, kasih alif, kasih sin, malah ada 4. Ini Yang juga sebelah dulu. kirinya apa itu? Yang sebelah kirinya? Nasu. Nasun. Anus. Jamak. Jamak J. Jamaknya ya. Itu jamak. Oh, jamak. Nasun. Ini kata Mas Tio kayak di aula barat. Oh, dia ada di situnya. Oke.
Dia kasih komentar aja. Al-sufaha'u. Nanya juga Kang Rudi. Lisim, alif. Kalau mujarot, Alif Hamzah. kita sepakat bahwa itu adalah madi ya. Ulangi. Mujarot itu kan kita sepakat tadi itu adalah madi. Tapi kalau nasu ini bukan madi. Ya, isim ya. Dia ada jawab. Jawabannya sederhana. Ini kekecualian orang Arab itu aja. Sip lah. Pokoknya yang nggak ngerti kekecualian. Orang Arab Ya, yang punya mereka. Khusus pada umumnya 99% adalah madi mujarod itu. Nah, beberapa bukan hanya nasu. Nanti ketemu lagi ada beberapa yang tidak madi gitu, ada, tetapi tidak banyak. Oke? 1% dari 10.000 kan banyak juga. 100. Iya, kalau 1 miliar. Oke, ini apa yang dibuang? Alif lam. Hamzah. Masjid. Alif sama ha. Syafah. Masjid. Oh iya, alif sama a ya. Hamzah. Hamzah alif. Oke, jadi Safiha. Safiha. Halaman 85. Safiha bukan Safaha. Safiha dapatnya. Ini kan tadi mencari. Ini dapat gitu. Safiha. Dapatnya adalah Safiha. Bodoh pasata. Yasfahu. Hanya ha marbutah ya? Ya, Dek. Iya. Ya'lamu. Ya, buang waw nun ya. halaman 92. apa ketemunya? Alima. A5 Strabilo. A5 halaman 92. Ini nih. Tadi. Ketemu Bu Anita, Bundari? Ketemu. A5 kanan. Mengetahui. 6 dari bawah. Oke. Ya mahuna. Apa yang dibuang? Ya buang. Buang. Maha. Amaha. Bukan Yamahanya. Bukan Yamaha, tapi Amaha. 9. Halaman 3. 93. Nggak kelihatan, oi. Enggak. Dapatnya apa? Kurang tarik ke atas, Pak. Amiha. Stabilo. Halaman. Nanti Amiha. Kiri atas. Kiri atas. Ya. Mbak Tita ketemu, Mbak Tita? Ketemu. Aku belum ketemu. Bingung terombang ambing. Kiri atas. Oke. Teroma. 4 dari atas. 93 kiri. Garis keempat dari atas. Amiha. Oh ya, udah. Yang 4 dari atas. Laku. Nah, Lako. nih kalau mujarab cuma 2 huruf. Mati. Nah, ini kan ada belakang nih. Ya. Ya. Berarti tinggal Lako. ini cuma 2 kan? Ya. Nggak usah repot-repot pakai ilmu ditambah nggak usah. Biarin aja, cari aja 2. Cari aja 2 biji. Nggak mungkin yang lain. Belakangnya terserah mau ngapain. Cari aja 2 di kamus halaman 100 gitu. Coba. Ada berapa biji lako itu? Halaman berapa? 100. 100 ya. Mengupas. Lakia. Lako. Ada berapa biji? Satu. Lakia. Ada berapa biji? 1.
Cuma satu. Lakawi. Lakia. Kia. Nah, kalau cuma satu kan enak, lakia selesai. Nggak usah pakai repot-repot. Dua, ambil juga dua, nggak apa-apa. Itu lampu. Lakia. Lakia. Oke. Jalku. Sekarang holao. Mudhari, madi. Ini buang juga, berarti yang sisa tinggal hola. Cari juga cuma hola di halaman 80. Khalia. Benar gak Khalia? Hola. Bukan. Salah. Hola juga. Paparin salah. Itu Hola. Ada hola, ada hola. Panjang. Ada ya. Ada dua. Hola, ya alif. Ada tiga malah. Di sudutnya apa? Banyak. Ada banyak. Dia juga. Tapi ingat, kalau ada banyak, yang ada hak la banyak, pilihan di sini yang jelas jangan ambil yang pasti, yang sohih. Sohih itu selain daripada ilat. Jangan ambil dari yang ilat dulu. Pilihannya tinggal tiga. Ada alif, ada wawu, ada iya. Di sini ada nggak hola yang ada alif, ada wawu, ada iya? Ada. Di hola. Ada berada. Berarti kita pilihnya Hola. Itu. Hola. Karena kalau mau jadi yang lain, jadi holako, jadi holaso, pasti di depan sininya harus ada. Tidak tiba-tiba tumbuh di sini so atau na, tidak mungkin. Gitu. Yang mungkin hanya tiga, alif, wawu atau ya. Gitu. Begitu juga yang di tasjid, pasti di sininya ada. Nggak mungkin gitu. Oke? Itu kholanya berarti yang lamnya lam alif ya, Kang Rudi? Ya betul. Alif sebetulnya begini. Ya. Cara nulisnya begitu. Gitu. Iya. Karena artinya jadi berbeda. Ya. Situ lam, kemudian dikasih alif di depannya. Iya. Oke. Sayatin. Jelas ina dibuang toh? Ina dibuang. Nah, sekarang tinggal Ilatnya buang. Ilatnya dibuang. Alif ya. mau iya dibuang atau mau alifnya dibuang atau dua-duanya? Alif. Alif dibuang berarti tinggal sayato ya. Seton. Jadi boleh sasona. Misalnya gini nih. Saya misalnya itu nggak pakai gitu. Sasona. Kalau ko itu bukannya sisipan juga ya? Bisa dibuang nggak? Makanya bisa satona misalnya. Boleh nggak satona? Gitu. Lihat di 87. Syatona ada menyalahi. Bukan. Syatona yashtunu. Syatona menyalahi. Terus? Syatona. Ada nih syatona menyalahi. Terus? Bawahnya syaitan. Syatona cuma satu aja syatona. Ada syaitona. Setona bukannya isim nama. Iya, isim nama, betul. Berarti nggak ada mujoratnya. Nah, ini ada mudaratnya, tidak semua isim nama tanpa mujarot. Ada juga. Oh, ada, iya. Ada. Contohnya ini, saya mau tunjukkan aja. Bahwa karena ini mujarot, ini tadi tidak bisa dibuang. Tidak bisa sisipan dibuang. Namanya juga nama, bebas aja. Karena ini bebas, maka carinya satu-satu. Saya to, saya tina, saya terus gitu. Nah, jadi kalau ketemu ini, misalnya ini karena ini adalah isim, kemudian ketemunya satona, ya boleh ditulis, tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena adalah isim nama. Jadi kalau isim nama tidak wajib ada mujarot. Jadi artinya sebetulnya apa? Setan aja gitu. Oh, jadi setan. Yang bawahnya yang diambil. Syaitona. Jadi Syaitona. Jamak ya. Itu jamak. Banyak setan. Nah, gitu. Bukan banyak setan, tapi terjemahannya setan-setan.
Iya kan banyak jamaah. Syaitan. Sayatinun. Oke. Mustahzi'una. Mim. Ini kan Ibnu nih. Haza. Mim buang kan? Ya. Baunun. Buang kan? Hamzah. Ini pakai wajan istahzi'u, berarti ini hilang itu bulan. Haza. Berarti tinggal Haja'ah. haja'ah. Kita cari haja'ah di halaman 104. Shin sama ta dihilangkan. Awalan itu. Jadi itu gini. Mustahzi'un. Oh ya. Sebentar, yang bertanya barusan, kita sama-sama dulu buka halaman buku kedua, halaman 24. Supaya clear jawabannya. Buku kedua halaman 24. Buku satu juga bisa, buku satu tapi halamannya halaman 65. Istaf ala ya. Yang wazan fi'il. Iya, wazan fi'il. Istaf il. Udah ketemu? Udah. Nah, kalau ketemu, lihatlah nomor ke-10. Ada istaf ala. Itu wajannya. Kalau ini istaf ala, gitu ya, berarti sin dan ta maupun alif di depan itu semua hanya tumbuhan. Yang bukan tumbuhan tinggal fa'ala. Kalau di sini berarti tinggal haja gitu. Oh iya. Oh iya. Dari situ. Ya. Haja. Kang Rudi supaya cepat ingat bahwa itu wajannya gimana caranya? Enggak, kalau ini pengalaman ini. Harus sering aja. Hafalan ya. Harus sering. Sering ngeracik. Harus sering baru bisa. Oke? Ibu haja'ah di mana sih? 104 di tengah. Sebelah kiri. Tengah agak ke bawah kiri. Ketemunya apa? Haja'ah. Kebetulan sama ya. Kalau pakai ista itu adalah awalan boleh juga kan? Wayamudduhum. Jelas hum apa hum? Ya madan. Bamir. Ya huruf. Bamir. Gimana ya? Bamir. 24 itu. Wayamud huruf ya. Wa huruf. Ya mada. Ya Tinggal apa? Mada. Halaman 101. Wanya kan bukan awalan, Kang. Huruf. Sorry. Ini adalah huruf wa dan ya-nya awalan dari mudoriknya. Mada atas kanan ya? Ya. Mada? Ya. Mada atas kanan. Membentangkan. Mada 101. Wa-nya dan ya-nya dari mudoriknya awalan. Berikutnya adalah Tuhyanihim. Himnya buang dulu. Ya-nya buang. Gayana. Ya-nya buang. Ona. mau yang mana yang dibuang? Ya alif. Alif. Oh, Ya. alif yang dibuang. Diana. Boleh. Yang seperti ilat. Tinggal berapa? Tinggal 4 nih. Tinggal satu lagi mana? Tuh. Atau ya. Nah, karena atau begini, kalau saya ya, Teh Heti, teman-teman yang lain, kalau susah, ini yang mana sih yang dibuang? Saya buat variasi. Nih, togona boleh nggak? Oh, baru cari satu-satu. Kalau togoya bisa. Togo aja lah, udah. Togo Ada kok. Ada kok kali itu. Togo. Dua misalnya. Tinggal dicari. Yang ada to, ada go. Nanti tinggal apakah yang pakai na atau ya atau tidak ada sama sekali gitu loh. Toria ada Pak. Ada? Toria. Jadi yang mana yang pakai ternyata ya? Toria. Melampaui batas. Tuh. Jadi kalau susah, dua yang pertama aja udah cukup gitu loh.
Togia. Jadi kalau susah, yang pasti kan ini 2 nih. Yang 3 di belakang, variasikan saja 3 biji itu gitu kalau saya. Cari aja di bukunya yang ada O dan Bu. Gitu. Ininya buang Bu. Jadi tengah. Lampaui batas. Kiri. 24 kata. Paling gampang kan begitu. 90. Dan 89. Bukan 98, 89. Baru yang ini nih. Istaro. Yang udah jelas ini dibuang. Alif buang. I-nya tuh karena amar ya. Ya, jadi ini buang. Jadi tinggal Syataro. Saya kan nggak tahu nih. Satoro atau taknya dibuang nggak? Enggak dibuang. Karena nggak tahu, saya buat dua-duanya, tinggal cari di sin. Sin itu kan sudah sedikit. Cari sin yang ada belakangnya ro. Ada yang saro, ada sataro. Lihat di halaman 86 sampai 87, itu semua sin. Syaro. Adanya syaro. Syaro. Yang ada yang mana? Yang tengah. Di halaman 86 sampai 87, cari aja tuh semua sin itu. Tapi ada itu Pak, ada alif apa? Maksur. Nah, jadi ketemunya rupanya yang ini malah. Tapi dikasih alif bengkok. Ya. Pengganti alif. Alif tapi kalau di belakang disebut alif apa itu? Alif Maksura. apa? Alif maksura. Ya, bukan. Lazimah. Tapi Alif lazimah. Maksura Pak. Syaro aja Alif pakai bengkok gitu aja. Enggak pakai tasdid bukan syaro. pakai iya. Maksura bukan. Adanya syaro. Syaro dengan tasdid. Adanya syaro dengan ada di bawah paling bawah. Yang paling bawah kiri, Syaro. Iya. Syaro. Garis labilo. Yes. Dah, orangnya. SOG kan mencari mujarab. Robihat. Bila apa ini? Apa? Nggak kelihatan. Robihat. Ada mati. Robihat. Ada domba. Nah, hilangkan. Berarti ini fiil Anta. Mudori. Mu'anats ya. Mudori. Robiha. Itu tadi yang kembali ke yang secara itu. Robiha kan pernah ya dulu. Tijarot. Keraguan artinya. Robaha ada Robaha. beruntung laba. halaman 82. Robaha. Robihat. Robaha. Iya. Beruntung. Beruntung. Mana sih halaman berapa? Beruntung. Halaman 82. Kanan atas. Lihat di bawahnya, huruf bawahnya juga ya? ada robihat. Ya. Jadi robaha. Robaha jadi. Jadinya Robaha itu enggak ada ininya. Mbaknya nggak ada harokat. Robaha itu. Ada di bawah robiha. Ada robihat. Bawah robihat. Jadi robaha. Robaha ya. Robaha yarbahu. Di bawah robun. Ruby yang tadi yang menjual itu apa sih yang dia telah beruntung. itu Telah beruntung. kau kabar kan jual, padahal di arti artinya memetik kemana? Ulangi, berarti apa? Di atas tuh ada cuma ba-nya nggak fathah, nggak kasroh, tapi itu maksudnya fathah ya. Robaha yarbahu ya. Robaha yarbahu ya itu ya. Iya betul. Robiha. Robiha di sini mah. Itu artinya robiha. Itu ada kasrohnya itu. Robihat. Ada kasrohnya. Bawahnya beruntung. Cuma Itu nyambung nyambung aja. sama Bawahnya juga robihat kok. Robiha, haknya nyambung sama kasroh tuh. Jadi Ya. robihat. Oke. Good. Sampai di sini saudara-saudara sudah menyelesaikan sampai
ayat ke-16. Semua sudah kita bahas mujarodnya. Nah, walaupun kemarin ada cerita bahwa kalau ada satu huruf wakoya dan sebagainya, nggak usah lah, itu cuma 1-2 biji aja, ya, walaupun ada ilmunya. Oke. Sampai di sini sudah selesai kita mujarod, kita sudah ngerti bagaimana cara mencari domir, memilah kata ini apa, barulah melaporkan. Sebetulnya sebelum melaporkan ada bantuan KSDU. Ini memang dibuat oleh tamyiz. Ada isim 3 digit, isim yang sama terjemahannya 1-5, isim nama, ya kan gitu. Nah, ini tamyiz mintanya kita hafal semua. Kalau hafal maka membantu pada saat kita mencari akan lebih cepat. Tapi kalau tidak hafal, kepaksa kita pakai mujarod seperti tadi. Tetapi itu pasti, kan gitu. Kalau dengan KSDU banyak tidak pastinya, contohnya hari ini kan begitu. Mau KSDU isim maupun fiil, yang penting melaporkannya adalah cukup dengan memberi kotak. Gitu. Dan setelah memberi kotak, baru di atasnya apakah isim atau fiil dikasih apakah klasifikasinya mana, inikah, itukah, manakah, gitu. Dituliskanlah hasil pencariannya di atasnya. Udah. Apakah? Gitu. Ya, nggak boleh yang lain-lain dimasukin. Jadi contohnya begini. Kotak dan nama. Selesai. Yang lainnya nggak boleh dikasih nama, kasih huruf, kasih bulat, kasih ini nggak boleh. Nah, sehingga ini boleh? Boleh. Terus, yang suka pakai komputer, mau begini, boleh. Kotaknya dikasih gitu, dikasih gitu, kasih gitu, gitu ditebelin pakai bold gitu kan. Ini belum. Atau yang suka pakai kertas ditulis tangan, tulisannya bagus banget. Ini bisa dinilai sama Bu Alas ini, tulisan ini apa sifatnya. Nah, ini boleh. Gitu. Atau yang langsung dari buku tinggal dikotakin, boleh. Begitu. Kemudian juga ini buat sendiri pakai komputer tapi pakai PowerPoint bagus, boleh gitu. Jadi ini semua boleh, tapi tidak boleh ada embel-embel, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada tulisan, tidak boleh ada angka yang lain-lainnya gitu. Itu pelaporan untuk KSDU. Tapi ingat, KSDU itu hanya bantuan. Kalau dianggap tidak perlu dipakai KSDU itu gitu. Oleh karena itu pada saat kita membuat terjemahan yang tabel tidak dipakai KSDU, langsung terjemahannya. Nah, bagaimana cara terjemahan pelaporan terjemahannya? Dulu masih ingat, ketika kita rajin, kita tulis halamannya seperti barusan, kan membantu tuh kalau ada halaman. Malah bila perlu ada FSP bukan, gitu. Malah di KSDU-nya tulisannya apa, sawau dan sebagainya masukin. Ditulis sendiri domirnya, ada tasrifnya dan sebagainya. Sekarang ini tidak boleh. Gitu. Diulangi lagi, tidak boleh. Maksudnya tidak boleh apa? Bolehkah kita punya ini? Boleh. Dan saya pun punya. Karena ini penting untuk ke depan, untuk melihat. Tetapi yang dilaporkan tidak boleh seperti ini. Yang dilaporkan, pakailah metode ini. Karena ini sudah ada di buku metodenya. Karena saya tidak bisa nulis, apalagi bahasa Arab, bahasa Indonesia aja jelek tulisannya. Jadi akibatnya saya tetap pakai komputer. Bolehkah begini? Tak boleh, karena ini nggak pakai apa-apa. Madi, kurung, tulisan, buah, hum. Ini boleh? Boleh. Dan tapi ingat, untuk memudahkan, lihatlah. Untuk memudahkan nih. Awalan. Cukup di sini sebagai, apa namanya, ciri awalannya U, alif. Gitu. Kemudian di sini domirnya digabung dengan mujarod, baru artinya dikasih garis. Untuk yang isim tidak pakai domir, langsung saja mujarodnya doang, dikasih garis atas, kasih cirinya, kan gitu. Yang lain dikurung, kasih nomor, selesai. Kasih ini pun sama, ada domir, ada mujarod, kasih garis, kasih ciri, akhiran tak dan seterusnya. Ini dikasih juga awalan ya, kan kayak gitu. Boleh? Boleh. Ada yang lebih bagus. Ini kan enak lihatnya. Kasih bulat, kasih warna, kasih ini. Itu boleh? Boleh. Contoh yang bagus ini dikasih lagi tulisan aslinya.
yang ini bagian sini karena ini nanti halaman berikutnya ayatnya malah dikasih juga di sini terjemahannya. Ini boleh. Malah kalau mau dikasih tamil di sininya boleh. Berapa? Rajin banget. Nah, ini ada 250. Bertanya, kalau voice note-nya gimana tuh nyampeinnya? Lengkap nyampeinnya voice note tidak, ini diperpendek lagi kalau voice note-nya. Voice note-nya cukup begini. Kan kita mengatakan Ina sesungguhnya aladina orang yang kafaru mereka telah kafir gitu. Kemudian sawaun sama saja. Itu sama saja. Sehingga terjemahannya sesungguhnya orang yang kafir sama saja. Kenapa itu dalam kurung tidak dibaca? Karena ada kaidah. Apabila ada dua yang sama, mereka dengan orang itu sama, bacanya cuma sekali, bila perlu dikasih sungguh. Kebetulan di depan ada sungguh, boleh disebut sungguh, sesungguhnya sungguh, atau sesungguhnya benar, atau benar-benar. Pokoknya ada penekanan. Kalau ada dua, tapi dibacanya sekali. Jadi sesungguhnya orang yang kafir sama saja gitu. Jadi makanya di sini mereka telahnya boleh dibuang. Jadi bacanya sesungguhnya orang kafir telah sama saja. Orang yang kafir sama saja. Kemudian alaihim di atas mereka atau mereka gitu. Andar tahun gitu sampai sini 3. A-nya apakah harusnya pakai alif. Andar tahun. Andarta itu kami telah beri peringatan mereka. Jadi terjemahnya apakah kamu telah beri peringatan? Kalau ini telahnya malah dibaca kan nggak apa-apa pakai dalam kurung. Kamu telah beri peringatan mereka itu atau lam tundirhum sampai sini terjemahannya itu tadi tidak. Kemudian ini tidak, kamu beri peringatan mereka, tetapi menterjemahnya atau kamu tidak beri peringatan. Jadi lamnya nyelip di tengah. Setelah subjek, baru sisipan, baru kata kerja, baru mereka. Gitu. Jadi kamu tidak beri peringatan. Gitu. Bukan, la-nya bukan, kemudian yu'minuna, mereka beriman karena ini mudhorik. Jadi kalau itu maka di sini kamu tidak beri peringatan mereka, gitu. Kalau diterjemahkan kan bukan mereka beriman, jadi tidak begitu. Itu bisa langsung. Kamu tidak beri peringatan mereka, bisa juga karena mereka tidak beriman. Tetap mereka tidak beriman. Mereka tidak, bukannya itu jadinya artinya ke yang tidak, cari yang la-nya tidak, nomornya yang mana kan gitu. Maksud saya kalau ada frase gitu, lam tungzirhum disekaligus,kan atau semata-mata per kotak aja. Jadi gini, per kotaknya lam itu tidak, tundir kamu beri peringatan, mereka terjemahannya kamu tidak beri peringatan mereka, gitu. Oke. Ini boleh, bagus. Tetapi bagi mereka yang tulisan tangannya bagus, ini contohnya Kang Edi tulis sendiri, malah Arabnya dia tulis sendiri, kemudian tulis di sini persis seperti buku. Bolehkah begini? Boleh. Gitu. Atau seperti Kang Yudi, otomatis langsung dari buku. Langsung bukunya aja dipakai, langsung isikan sesuai apa buku yang ada, isi aja. Apakah ini boleh? Boleh. Kami kayak gini, di copy dulu baru dicatat. Copy dulu bukunya. Bentar lagi maghrib. Oke. Kalau mau maghrib maka kita kasih kesimpulan. Kesimpulannya, pertama, memilah kata itu adalah dimulai dari huruf ke isim, ke fi'il mudhari, ke fi'il madhi, ke fi'il amr. Setuju kan? Setuju. Mencari domir, lihat awalan.
Lihat akhiran. Pakai tabel goib. Tabel ajaib. Tabel yang tadi itu loh. Tabel goib. Yang tabel ajaib itu yang ada warna-warni itu loh. Nah, atau yang kotak yang ada titik-titik itu loh. Nanti kan bisa lihat sendiri. Nah, baru mencari mujarod. Buang awalan, buang akhiran, buang sisipan, cari di kamus. Jadi kamusnya dipakai. Kamusnya buka. Diminum. Dibuka. Kamusnya dipakai. Makanya halaman jadi penting. Halaman kamus itu. Jadi Teh Heti pakai tulis halaman, Teh Dini pakai halaman, boleh simpen jangan dibuang. Waktu pelaporan aja nggak apa-apa dibuang. Gitu. Nomor 4, mencari arti kata. Barusan Teh Heti bilang boleh langsung dari KSDU, boleh juga dari mujarod yang ditemukan. Tapi biasanya KSDU kan tadi banyak beda-bedanya, enakan dari sini dan langsung lihat di kampus. Begitu. Maka karena sudah maghrib, kita foto bersama dulu. Jangan dulu pergi, kita foto bersama dulu. Belum. Tidak berbunyi, ditunggu tadi masukan. Mbak Erni mana Mbak Erni? Tadi ngomong juga. Oh gitu. Oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sebentar, saya hitung ya, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa cuma hitung doang kok. Waalaikumsalam. Tugas James sekarang ya, tugas James ya. Terus Hedi, apa kabar? Lab ya Pak Rudi. Iya, Pak.